Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber dan Metode Inovasi. Anggota kelompok kami terdiri dari saya, Ramadhani Fitriana, Friska Devi Afifa, Nesya Aurelia Putri, Ita Anggun Nur Aini, Muhammad Julfikar Istanto, dan Afifah Nur Naziah. Yang pertama, dari mana inovasi berasal? Suatu inovasi dapat berasal dari berbagai alasan ataupun latar belakang. Misalnya, peristiwa tak terduga yang dapat berupa kegagalan atau keberhasilan. Sumber inovasi yang lain berasal dari adanya perubahan persepsi, yaitu persepsi mengenai produk yang baik dan tidak baik, dan dari segi lingkungan, agama, selera, tren, serta adanya pengetahuan ataupun teknologi baru. Selain inovasi produk, juga ada inovasi jasa yang merupakan perubahan yang berfokus dari solusi jasa yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Contohnya, Bank Negara Indonesia atau BNI merupakan bank pertama di Indonesia yang menerapkan adanya drive-thru ATM yang dapat membantu nasabah dalam melakukan transaksi di ATM. Ada juga inovasi dalam sistem produksi, yaitu kegiatan untuk melakukan perubahan dalam produksi supaya dapat menekan biaya produksi dan operasional, memperbanyak jumlah produksi, dan meningkatkan kualitas produk. Misalnya pada perusahaan Dell Komputer, yang mana membuat konsumen dapat membeli komputer atau hardware komputer Dell secara online melalui website. Yang terakhir yaitu inovasi manajemen, yang berarti cara untuk meningkatkan performa manajemen dalam sebuah organisasi. Kemudian konsep predator prey. Mengenal konsep predator prey. Predator prey konsep hadir sebagai model kerja yang dapat memberikan bantuan sistematis untuk memudahkan suatu organisasi dalam meramalkan kesuksesan inovasi yang berkembang secara efisien dan efektif. Konsep dasar dari predator prey adalah ketergantungan evolusi dari tiap stakeholder dalam siklus timbal balik inovasi, di mana perubahan pada inovasi A menetapkan tempat untuk seleksi alami dari perubahan inovasi B, dengan mempertimbangkan predator atau pihak pemakan dan prey atau pihak yang dimangsa. Di mana dalam inovasi yang dikatakan sebagai predator adalah penemuan hal-hal baru yang dimiliki inovator pemenang. Sedangkan pihak yang dimangsa adalah teknologi ataupun sistem dari lawan yang absolut dan using. Kemudian, evolusi inovasi dan ekosistem inovasi. Dengan adanya pergeseran waktu ke waktu akan bergerak ke suatu tahapan yang dinamakan evolusi. Evolusi tersebut terdiri dari ekosistem yang secara bertahap bergerak dari kumpulan ide acak ke komunitas yang lebih terstruktur. Dengan adanya sebuah evolusi, maka dapat ditetapkan sebuah ekosistem baru dari inovasi yang mengalami perubahan. Ekosistem inovasi adalah sebuah kiprah perusahaan untuk bersaing menjadi yang terbaik dan erat hubungannya dengan kompetensi. Dalam ekosistem inovasi, perusahaan harus melakukan banyak perubahan, baik internal maupun eksternal. Ekosistem menurut teori Charles Darwin adalah sebuah lingkungan yang terdiri dari banyak sekali persaingan untuk bertahan hidup. Saya Nesya Aurelia Putri akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Setelah kita membahas tentang evolusi inovasi dan ekosistem inovasi, selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi predator prey concept. Aplikasi predator prey concept dalam model bisnis terlihat dari pentingnya peran dan kontribusi manusia dalam mendorong inovasi melalui jiwa kewirausahaan. Sumber daya manusia membuahkan hasil ide yang konstan, tidak berkurang seperti depresiasi modal fisik. Oleh karena itu, populasi predator atau ide inovasi dari manusia akan tumbuh serta eksponensial seperti prinsip Mark Bocek. Predator prey concept mendorong suatu inovasi untuk memperhitungkan banyaknya penemuan baru yang dapat memecahkan masalah
tertentu ataupun keluar dari fase keusangan. Untuk selanjutnya yaitu need and want push, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang sangat alami dan mutlak bagi manusia. Kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang berbeda. Kebutuhan merupakan suatu aspek psikologis manusia sebagai dasar bagi manusia dalam melakukan suatu usaha. Sebagai contoh, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seorang harus untuk bekerja. Dengan bekerja, mereka akan mendapatkan sebuah imbalan dan akan memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti makan dan minum. Sedangkan keinginan merupakan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang di samping pemenuhan kebutuhan hidup. Sebagai contoh, setelah mereka memenuhi kebutuhan rumahnya, mereka akan memenuhi keinginannya seperti memiliki tanaman dan memiliki kolam renang. Akan tetapi memenuhi keinginan diri bisa meningkatkan rasa kepuasan diri, sehingga model bisnis kebanyakan menjadikan keinginan menjadi value proposition untuk ceruk pasar yang ditarget. Kebutuhan dan keinginan seorang muncul karena dilatar belakangi oleh adanya motivasi diri. Hierarki kebutuhan Maslow adalah sebuah teori dari psikologi yang diantisipasi oleh Abraham Maslow. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Muhammad Zulfi Aristanto akan melanjutkan presentasi dari teman yang sebelumnya, yaitu success story dari Nissin Foods. Pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, kondisi negara tersebut buruk, perekonomian turun drastis, kerusuhan di mana-mana, dan kelaparan melanda masyarakat akibat kerusakan lahan yang dibombardir oleh serangan nuklir. Penyakit yang diawali gizi buruk mengundang banyak pasar gelap yang tumbuh secara pesat, yang mana makanan dijual sangat mahal demi keuntungan pribadi. Tidak lama kemudian muncullah Momofuku Ando yang merupakan tokoh penting pada masa itu, membawa solusi ketika ia melihat kedai mie ramen yang diserbu pembeli dengan antrian panjang. Ide membuat mie instan terbesit di benak Momofuku, yang mana mie instan tersebut dapat dibuat dimanapun, kapanpun, dan diperoleh dengan murah tanpa harus antri lama. Dari hal tersebut terciptalah Nissin Chiki Ramen yang diproduksi oleh Nissin Food yang diciptakan pada tahun 1958. Market pull versus teknologi push. Dua hal yang memicu munculnya penemuan atau inovasi adalah pengetahuan serta keterampilan teknologi untuk menciptakan suatu produk atau proses baru, serta kemampuan untuk mengenali kebutuhan potensial dari suatu pasar. Teknologi push merupakan model sederhana yang mengatakan bahwa proses adanya inovasi dimulai dari sebuah gagasan atau penemuan. Market pull mengacu pada kebutuhan akan produk baru, suatu masalah yang berasal dari pasar. Market pull menunjukkan bahwa inovasi berasal dari kebutuhan masyarakat atau bagian tertentu dari pasar tersebut. Saya akan menjelaskan success story Johnson & Johnson. Johnson & Johnson bekerja keras untuk mengembangkan keterbukaan pikiran terhadap gagasan baru dengan menciptakan dan memelihara lingkungan yang mendorong karyawan untuk membawa gagasan ke perusahaan dan mempertimbangkannya. Selain itu, perusahaan terus-menerus terbuka untuk kemungkinan adanya produk atau layanan baru. Pada tahun 1983, Presiden Johnson & Johnson Vistacom, yaitu pembuatan lensa kotak khusus pendengar kabar tentang dokter mata Copenhagen yang telah memikirkan cara memproduksi lensa kotak sekali pakai dengan harga murah. Oleh karena itu, Johnson & Johnson Vistacom bekerja sama dengan Johnson Pharmaceutica yang merupakan anak perusahaan obat bius Johnson & Johnson Eropa untuk membeli hak atas teknologinya dengan mengumpulkan manajemen untuk mengawasi pengembangan produk dan membangun fasilitas canggih untuk memproduksi lensa kotak sekali pakai yang disebut ACUV. Selanjutnya, apa itu inovasi? Inovasi yang sukses. Inovasi yang sukses adalah inovasi yang mampu memenuhi kebutuhan pasar dengan mengandalkan teknologi. Teknologi push mampu kebutuhan baru dari masyarakat dengan dorongan dari market push.
Hubungan antara kemajuan teknologi dan perubahan pasar memang sangat penting. Sehingga perusahaan harus memiliki keterampilan yang tinggi untuk membuat hubungan antara kemungkinan teknologi dan pasar. Penggabungan antara teknologi dan kebutuhan pasar sangat penting pada setiap tahap proses inovasi. Proses inovasi akan tumbuh dan mendorong munculnya strategi produk leadership, yang mana strategi tersebut berpusat pada pembuatan produk secara berkelanjutan. Selanjutnya, metode inovasi. Metode inovasi merupakan khusus dalam melakukan suatu inovasi pada tataran yang luas sehingga dapat diterapkan melalui berbagai macam bentuk, sektor, dan dimensi. Metode inovasi bertujuan memperbaiki sistem maupun produk yang sudah ada dengan tujuan menambah nilai dari sistem maupun produk itu sendiri. Selanjutnya, ATM. ATM yaitu amati, inovasi, dan modifikasi. Metode ini menjadi salah satu alternatif tepat bagi para pemula guna memperkecil risiko kegagalan dalam merintis bisnis. A. Amati merupakan aktivitas pengamatan terhadap proses bisnis pesaing. B. Tiru. Tiru adalah bentuk aksi dari mengamati dan memanfaatkan kelemahannya sebagai peluang. C. Modifikasi adalah memberikan tambahan pada produk lawan yang ditiru supaya berbeda dari dan lebih menarik. Saya Friska Devi Afifa akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang sebelumnya. Strategi yang dapat digunakan seperti menambahkan varian rasa atau bentuk produk, meningkatkan kualitas produk, menggunakan bahan baku yang berbeda, memodifikasi display outlet atau tempat usaha, sampai memodifikasi sistem usaha yang dikembangkan. Meskipun menggunakan metode ATM lebih mudah, namun untuk bisa sukses membangun bisnis dibutuhkan kreativitas dan strategi bisnis yang baik dalam mengamati, meniru, dan memodifikasi produk. Untuk dapat sukses dalam menerapkan metode modifikasi, seorang follower harus kreatif dan inovatif sehingga dapat memberikan modifikasi produk yang menarik. Yang selanjutnya adalah Scamper. Scamper merupakan suatu checklist pertanyaan pemacu ide yang membantu untuk memikirkan perubahan apa yang dapat dilakukan terhadap produk, proses, dan jasa yang sudah ada sehingga muncul sebagai produk, proses, dan jasa yang baru. Scamper dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ambil satu produk atau layanan yang sudah ada yang ingin dikembangkan. Yang kedua, lakukan brainstorming dengan mengajukan pertanyaan tentang produk atau layanan yang diidentifikasi. Yang ketiga, gunakan daftar pertanyaan Scamper sebagai pedoman. Catat jawaban yang keluar dari pertanyaan. Dan yang keempat, lihat jawaban atau ide tersebut, apakah ada solusi dan bisa dikembangkan. Dan yang terakhir, eksplorasi lebih dalam lagi ide yang memiliki kemungkinan sebagai solusi. Yang selanjutnya, substate adalah mengganti dari sebagai masalah yang berkaitan dengan proses maupun hasil dengan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Yang kedua, combine adalah mengkombinasikan atau menggabungkan satu atau dua produk, proses atau jasa menjadi produk, proses atau jasa baru. Yang ketiga, adapt adalah mengadaptasi produk, proses, dan jasa lain ke dalam produk, proses, dan jasa sehingga tercipta produk, proses, dan jasa yang baru. Yang selanjutnya, modify, magnify
Mini-V adalah perluasan ide yang dapat memberikan wawasan baru. Yang selanjutnya, kemudian put to another use merupakan penggunaan produk, proses atau jasa yang ada untuk aplikasi yang lain yang berbeda dari aplikasi penggunaannya saat ini. Dan yang terakhir, eliminate, elaborate. Eliminate berkonsentrasi pada proses menghilangkan atau menghapus sebagian komponen produk, proses atau jasa yang ada untuk menghasilkan produk, proses atau jasa baru. Elaborate berkonsentrasi dengan menambahkan detail pada produk, proses atau jasa yang ada sehingga menghasilkan yang baru. Dan yang terakhir, rearrange merupakan upaya penyusunan atau penataan ulang yang berbeda dari komponen atau prosedur yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan nilai tambah dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian design thinking. Penerapan design thinking bertujuan membantu organisasi tidak hanya dapat mengatasi masalah bisnis sehari-hari, melainkan juga memperoleh keunggulan kompetitif. Design thinking adalah proses menciptakan ide-ide baru dan inovatif yang dapat memecahkan masalah. Design thinking berguna dalam kaitannya dengan teknologi, sama halnya dengan servis dan produk. Fungsi metode design thinking. Yang pertama, berguna bagi setiap startup saat membuat model bisnis land canvas. Yang selanjutnya, membantu menganalisis masalah dan mencari solusinya. Kemudian yang selanjutnya, empathize, merasakan dan mencoba berganti posisi orang lain atau customer. Yang selanjutnya, define, mencari dan mendefinisikan permasalahan. Dan yang ketiga, ide, mengembangkan ide atas solusi tersebut. Yang keempat, prototype, membuat contoh produk dari hasil ide tersebut. Dan yang terakhir adalah tes, menguji prototype yang telah dihasilkan dan mengevaluasi apakah masih ada yang kurang atau dinilai berlebihan. Selanjutnya yaitu Quality Function Deployment. Quality Function Deployment pertama kali dikembangkan di negara Jepang pada tahun 1996 oleh Dr. Yoji Akau. Definisi dari QFD sendiri menurut Dr. Yoji Akau adalah suatu metode untuk mentransformasikan permintaan dari user menjadi sebuah desain quality untuk menyebarkan function forming quality dan menyebarkan metode-metode untuk mencapai desain quality ke dalam sistem, bagian, komponen, dan elemen-elemen spesifik dalam proses manufaktur. Quality Function Definition Deployment digunakan untuk membantu para perencana agar dapat fokus pada karakteristik produk maupun layanan yang ada di sudut pandang segmentasi pasar, perusahaan, dan kebutuhan pengembangan teknologi. Selanjutnya yaitu State of the Art ICT Innovation. Apa itu Internet of Things? Awal Internet of Things pertama kali dimunculkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Salah satu presentasinya kehadiran menjadi bukti nyata adanya inovasi di zaman modern yang berbasis teknologi ini. Banyak perusahaan besar mulai mendalami Internet of Things, sebut saja Intel, Microsoft, Oracle, dan banyak lainnya. Sebenarnya apa yang dimaksud Internet of Things merupakan pergeseran paradigma baru di bidang teknologi informasi yang mengenai otot, terdiri dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence, robotik, sensor, dan kontrol software. Dengan adanya IoT, manusia dapat mengerjakan sesuatu menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien karena dapat menghubungkan segala macam hal dengan internet kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, B. Cara kerja Internet of Things. Cara kerja Internet of Things yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dalam jarak
berapapun. C. Penerapan Internet of Things. Internet of Things menjanjikan berbagai penerapan dalam tindakan kehidupan manusia yang membuat hidup lebih mudah, aman, pintar. Sektor layanan Internet of Things dibagi menjadi 9 sektor, yaitu antara lain bangunan, energi, rumah tangga, kesehatan, industri, transportasi, perdagangan, keamanan, teknologi, dan jaringan. D. Tantangan penerapan Internet of Things. Meskipun kehadiran Internet of Things dapat membantu manusia dengan mengerjakan suatu hal, Internet of Things juga dihadapkan pada banyak tantangan seperti stabilitas, self-organizing, volume data, interpretasi, dan kompleksitas software. Pengertian revolusi industri. Menurut Trapley 2016 mendefinisikan revolusi industri sebagai konsep umum yang menggabungkan manufaktur dengan unsur kecerdasan taktis yang menggunakan Internet of Things, teknologi source, dan big data yang canggih. Menurut Schumacher 2016 beranggapan bahwa revolusi industri merupakan era di mana Internet dan teknologi berfungsi sebagai teknologi penghubung untuk menginteraksikan objek, manusia, mesin, lini produk, dan proses yang membentuk value chain yang cerdas, terhubung, dan tangkas. Selanjutnya, tujuan revolusi industri. Revolusi industri memiliki beberapa tujuan, yaitu 1. Shorten time to market, di mana revolusi industri bertujuan untuk mempersingkat siklus inovasi, membuat lebih banyak produk yang kompleks dan canggih, dan memperbesar volume data. 2. Meningkatkan fasilitas, di mana revolusi industri bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, terutama produksi massal individu dan produktivitas yang sangat tinggi. C. Mendorong efisiensi, di mana dengan terjadinya revolusi industri diharapkan efisiensi energi dan sumber daya lebih ditingkatkan karena kedua faktor tersebut merupakan faktor kompetisi yang kritis. Selanjutnya adalah karakteristik revolusi industri 4.0. Karakteristik ini terbagi menjadi 4 karakter, yaitu yang pertama ada vertical networking or smart production, merupakan jaringan vertikal dari sistem produksi cerdas yang mengacu pada kemampuan pabrik untuk mendapatkan respon perubahan permintaan, penawaran, maupun kesalahan. Nah, hal ini itu yang memungkinkan pabrik berorientasi pada kebutuhan individual dan customer spesifik dalam hal operasional. Yang kedua ada karakter horizontal integration via a new generation of global value chain network, di mana jaringan ini yang mengoptimalkan interaksi pelanggan dengan mitra bisnis serta mengoptimalkan model bisnis dan kerjasama di seluruh negara. Yang ketiga adalah through engineering across the entire value chain. Karakter ini mencakup gagasan bahwa bidang manufaktur seharusnya tidak hanya berfokus pada proses produksi saja, namun juga pada produk akhir. Melalui teknik yang berfokus pada keseluruhan siklus hidup produk, proses pengembangan menjadi lebih terintegrasi. Yang keempat adalah acceleration through exponential technologies, yaitu perbaikan eksponensial pada teknologi yang mendorong inovasi eksponensial, di mana biaya core digital teknologi, building block seperti daya komputasi, penyimpanan, dan bandwidth telah meningkat pada tingkat eksponensial selama bertahun-tahun. Nah, kesimpulannya dari ini, revolusi industri 4.0 ini
merupakan industri gabungan manufaktur dengan kecerdasan taktis yang memanfaatkan internet dan teknologi agar mendukung mencapai tujuan yang lebih fleksibel, efisien, dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan success story Gojek, perusahaan terinovatif di Indonesia. Gojek adalah perusahaan teknologi karya anak bangsa yang menyediakan berbagai layanan on-demand secara online. Nah, dalam menjalankan usaha ini, Gojek memegang 3 nilai utama, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Gojek ini telah beroperasi di 50 kota Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Palembang, Manado, Samarinda, Banda Aceh, dan lain sebagainya. Gojek saat ini memiliki 17 layanan yang tergabung menjadi tiga besar. Ada Gojek, GoPay, dan GoLive. Di dalam Gojek sendiri terdapat 9 layanan. Ada GoRide yang merupakan transportasi roda 2, GoCar yang merupakan transportasi roda 4, GoFood untuk layanan antar makanan, GoMart memudahkan masyarakat untuk berbelanja, GoSend layanan logistik, GoBox untuk penyewaan mobil pick up dan truk, GoTix pelayanan pemesanan pembelian tiket bioskop maupun untuk tiket kegiatan, lalu ada Busway, serta GoMed yang merupakan untuk pelayanan pembelian obat. Lalu untuk GoLive menyediakan layanan on demand yang mendatangkan penyedia jasa ke rumah pelanggan. Dalam GoLive terdapat 4 layanan, ada GoMessage, GoClean untuk membersihkan ruangan, GoClaim untuk kecantikan, serta GoAuto untuk perawatan dan perbaikan otomotif. Lalu yang terakhir ada GoPay, yaitu transaksi keuangan secara non-tunai baik dalam bentuk GoPoint, GoBill, GoPulsa atau GoPay itu sendiri. Setelah 7 tahun berdiri, Gojek mendapatkan beberapa penghargaan. Tercatat hingga bahwa 2017 terdapat ratusan ribu mitra Gojek termasuk pengemudi, talent, dan mitra usaha lainnya. Lalu komitmen Gojek dalam memberikan pelayanan berbasis kecepatan, inovasi, dan sosial membuat perusahaan ini mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak di Indonesia maupun internasional. Gojek ini meraih penghargaan di Indonesia melalui Golden Ring Awards pada tahun 2015. Lalu di tahun 2017, Gojek juga mendapatkan penghargaan besar dari Ahmad Bakri 15 di Bakri Award. Selain itu, Gojek juga meraih penghargaan dari Bank Indonesia Awards 2017 sebagai perusahaan fintech teraktif pendukung Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT, inklusi dan edukasi keuangan serta pemberdayaan UMKM. Dari skala nasional, Gojek juga dipandang oleh masyarakat internasional, sehingga Gojek pada tahun 2016 oleh World Knowledge Forum memberikan penghargaan ASEAN Entrepreneur kepada Nadiem Makarim atas jasanya membuat Gojek. Lalu The Straits Times, salah satu majalah terbesar di Singapura, menobatkan Nadiem Makarim sebagai ASEAN of the Year, dan pada tahun 2017 Gojek mendapatkan 3 penghargaan, yaitu Top 10 Most Powerful Brand in Indonesia, Top 3 Brand Performer, dan Top 3 Most Powerful Transportation. Serta Fortune saat ini telah menjadikan Gojek sebagai perusahaan ke-17 yang dapat merubah dunia. Penghargaan ini dibanggakan dan memotivasi untuk selalu berkembang. Selanjutnya adalah rekam jejak Gojek, yang berawal dari pemikiran Nadiem Makarim selaku founder yang terinspirasi dari kebiasaan menggunakan ojek konvensional untuk bepergian ke kantor ini. Beliau berpikir tentang bagaimana solusi untuk mengatasi agar seorang pelanggan itu tidak membuang waktu terlalu banyak untuk menunggu ojek. Nah, lalu disinilah Nadiem Makarim mendapatkan pemikiran untuk menciptakan Gojek sebagai
substitusi jasa transportasi dengan metode booking. Dapat lihat dari diagram ini bahwa dari 2010 sejak berdirinya Gojek hingga 2014, GoRide hanya menggunakan sistem telepon. Lalu pada 2015 launching aplikasi Gojek. Setelah itu pelayanan GoSend, GoMart, GoFood, GoBusway, GoClean, GoGlam, GoMessage, GoBox, GoTix. Lalu pada 2016 launching pelayanan GoCar, GoAuto, GoMap, GoPay, GoBluebird. Selain itu juga pada tahun 2016 itu Gojek juga mendapatkan status unicorn investasi lebih dari 550 juta. Pada tahun 2017 Gojek meluncurkan layanan GoBills serta mendapatkan Gojek akuisisi 3 fintech besar di Indonesia. Berinovasi dari Gojek sebenarnya bukan perusahaan yang pertama kali mencetuskan dengan sistem booking. Sebelumnya ada MyTaxi atau yang sekarang dikenal dengan Grab Taxi. Lalu ada Uber yang merupakan jasa transportasi online terlebih dahulu. Nah, Gojek terinspirasi dari kedua transportasi ini. Lalu Gojek mengadaptasi konsep online yang ditawarkan dengan mengganti kendaraan mobil menjadi motor yang disesuaikan dengan kondisi Jakarta yang macet dan penuh sesak oleh kendaraan bermotor. Untuk mempercepat dan mengoptimalkan harga layanan, konsep Gojek ini digunakan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Gojek sebagai financial teknologi. Gojek ini memodifikasi layanan dengan melakukan Magnify yang berguna untuk memenuhi kebutuhan lain dari para konsumen. Gojek memiliki fitur keuangan cashless yang digunakan untuk transaksi agar mudah dan cepat dalam aplikasi Gojek yang bernama GoPay. GoPay ini awalnya diinisiasikan akibat adanya masalah dalam pembayaran dari transaksi yang terjadi di Gojek, seperti pembayaran GoRide, GoFood, dan lainnya. Terlebih juga masalah uang kembalian yang terbatas dari driver. Saat ini lebih dari 50% pengguna Gojek telah menggunakan GoPay untuk membayar berbagai transaksi. Nah, di tahun 2018, GoPay ini menjadi sistem yang baru, di mana GoPay menjadi platform untuk pembayaran di berbagai transaksi di luar aplikasi, seperti tol, listrik, e-commerce, hingga pembayaran permainan di App Store dan Play Store. Dan Gojek ini saat ini beralih ke finansial teknologi yang berpotensi tumbuh di Indonesia. 2017, Gojek memperkuat posisi sebagai layanan finansial dengan mengakuisisi 3 fintech terdepan di Indonesia. Ketiga perusahaan tersebut ada Kartuku, merupakan layanan pembayaran offline terdepan di Indonesia. Lalu ada Midtrans, perusahaan payment gateway online terbesar di Indonesia, serta Mapan, perusahaan jaringan arisan barang di Indonesia. Sebenarnya yang terakhir, Gojek dalam revolusi industri 4.0. Gojek ini sebagai layanan transportasi online memiliki keunggulan dalam mobile application yang dapat diunduh secara mudah oleh masyarakat yang memiliki smartphone. Gojek saat ini menjadi layanan terbesar di Indonesia yang memiliki lebih dari 19.000 mitra pengemudi, 125.000 merchant yang didominasi UMKM, serta lebih dari 100 juta transaksi yang diproses melalui platform aplikasi Gojek setiap bulannya. Untuk menjangkau banyaknya mitra yang dimiliki, Gojek menerapkan business intelligence yang digunakan untuk membangun fondasi data dan tools data yang akan digunakan dan diolah oleh perusahaan. Gojek merupakan perusahaan startup yang selalu mengembangkan inovasi terbaru pada bisnisnya yang terbukti telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan konsumsi maupun produksi. Nah, di era revolusi industri 4.0 ini, Gojek menjadi perusahaan berbasis teknologi di Indonesia yang mampu melakukan inovasi layanan secara terus-menerus. Dan presentasi dari kelompok kami, apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.